Nah, setelah melewati tahap glikolisis, asam pirufat akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang tahapan berikutnya dari respirasi aerob. Nah, kita akan simak ulasannya dalam penjelasan berikut ini. Nah, dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang lanjutan dari tahapan respirasi aerob. Seperti yang kita ketahui, respirasi aerob memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan yang keempat adalah transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, keempat proses ini harus saling berurutan satu sama lain ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang glikolisis, di mana glikolisis akan menghasilkan 3 senyawa utama, 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, hasil dari glikolisis ini akan menuju ke tahap berikutnya. Tahap apakah itu? Ya, dia adalah tahap dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Reaksi ini terjadi di membran luar mitokondria. Nah, dekarboksilasi oksidatif memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, 2 molekul asam pirufat akan memasuki membran luar mitokondria dan akan melepaskan 2 CO2. Kemudian setelah itu, 2 NAD+ akan bereduksi dan menerima H+ sehingga menghasilkan 2 NADH. Lalu, yang ketiga, asam pirufat akan berikatan dengan koenzim A, jadi adalah salah satu enzim yang ada di membran luar mitokondria, dan akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Maka, apakah hasil dekarboksilasi oksidatif? Nah, dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 3 senyawa, yaitu 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya, senyawa ini akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini terjadi di matriks mitokondria atau di cairan yang ada di mitokondria. Siklus Krebs ditemukan oleh Hans Krebs, dan dia juga dikenal dengan nama siklus asam trikarboksilat. Kemudian, dalam satu kali reaksi, siklus Krebs mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Nah, kita akan lihat tahapan dari siklus Krebs satu persatu. Yang pertama, asetil-CoA akan masuk ke dalam mitokondria dan melepaskan koenzim A, lalu berikatan dengan oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat mengalami pengurangan dan penambahan 1 molekul air untuk berubah menjadi asam isositrat. Lalu, asam isositrat ini akan mengalami tahap selanjutnya, yaitu dia akan melepaskan ion H+, yang mereduksi NAD+ menjadi NADH. Selain itu, dia juga akan melepaskan 1 molekul CO2 dan nanti akan membentuk senyawa asam alfa-ketoglutarat. Selanjutnya, asam alfa-ketoglutarat akan kembali melepaskan 1 molekul CO2, kemudian akan mengoksidasi 1 ion H+ dan mereduksi NAD+ menjadi NADH. Dan akan berubah menjadi senyawa suksinil-CoA. Nah, senyawa suksinil-CoA selanjutnya akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembentukan suksinat, di mana pada tahap ini asetil-CoA akan dilepaskan dan dihasilkan 1 ATP yang berasal dari penggabungan ADP atau adenosin difosfat dengan 1 fosfat anorganik. Selanjutnya, suksinil-CoA akan menghasilkan suksinat, dan suksinat ini akan mereduksi FAD+ dan membentuk FADH2 untuk dijadikan senyawa fumarat. Nah, selanjutnya senyawa fumarat akan mendapatkan H2O, lalu berubah menjadi asam malat,
Lalu asam malat akan mengoksidasi H+ dan H+ akan diterima oleh NAD+ menjadi NADH. Lalu terbentuk kembali asam oksaloasetat dan masuk lagi ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat sebagaimana mestinya. Nah, dari paparan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari siklus Krebs adalah yang pertama ada 1 ATP, 1 FADH2, 3 NADH, dan 2 CO2. Namun, perlu digarisbawahi, reaksi ini hanya dihasilkan untuk 1 molekul asam piruvat. Sedangkan, asam piruvat yang masuk setelah tahap glikolisis itu berjumlah 2 molekul asam piruvat. Maka jika kita kalkulasikan, siklus Krebs untuk 2 molekul asam piruvat adalah 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH2. Jadi ini adalah hasil dari siklus Krebs untuk 2 molekul asam piruvat. Nah, selanjutnya senyawa ini akan mengalami tahapan terakhir dari respirasi aerob, yaitu peristiwa transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Fosforilasi ini terjadi di krista mitokondria. Nah, sekarang apa sih yang terjadi di tahapan transfer elektron itu? Nah, pada tahapan transfer elektron, ada aliran elektron yang terdapat di dalam membran mitokondria. Aliran elektron ini berasal dari pemecahan H+, yang mana H+-nya berasal dari NADH dan FADH yang tadi sudah dihasilkan di 3 tahapan sebelumnya. Nah, pemecahan H+ ini akan menghasilkan ATP nantinya. Terus, tadi kan kita sudah cerita, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, kemana sih oksigennya? Atau di mana sih peranan oksigennya? Oksigen akan berperan penting dalam transfer elektron. Kenapa? Karena di sini oksigen berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+ terakhir, sehingga nantinya oksigen akan menjadi H2O. Makanya, salah satu zat sisa yang dihasilkan dalam respirasi adalah H2O. H2O itu berarti berasal dari oksigen dan H+ yang saling bereaksi. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil dari respirasi aerob, keempat tahapan ini tentunya menghasilkan ATP yang akan bermanfaat dalam metabolisme tubuh manusia. Nah, kita akan mereview lagi hasil dari beberapa tahapan respirasi aerob sebelum transfer elektron. Glikolisis akan menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 3 CO2. Siklus Krebs akan menghasilkan 2 asam sitrat, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Dalam rantai transfer elektron, NADH dan FADH akan dikonversikan dalam bentuk ATP, di mana 1 NADH itu setara dengan 3 ATP dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Maka, kalau kita hitung, hasil dari respirasi aerob keseluruhan adalah 1. 38 ATP, 2. 6 CO2, 3. 6 H2O. Namun, dalam tahap dekarboksilasi oksidatif, dibutuhkan 2 ATP untuk memompa asam piruvat masuk ke dalam membran luar mitokondria. Maka, jika kita hitung, hasil bersih dari respirasi aerob adalah 36 ATP, 6 CO2, dan 6 H2O. Makanya, dalam reaksi respirasi kita mengenal adanya urutan reaksi kimia
sebagai berikut. Glukosa ditambah 6O2 akan menghasilkan 36 ATP dan 6 CO2 plus 6 H2O. Itulah reaksi kimia dari respirasi aerob. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang respirasi aerob. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi respirasi anaerob. Sampai jumpa di video selanjutnya.